mempersiapkan tokoh-tokoh yang nanti akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju lagi, yang akan memimpin Indonesia pada zaman Indonesia emas. Dan ini di tangan adik-adik, dan adik-adik semua adalah calon pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing, dan tentu juga harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila, akhlak mulia, kebinekaan global, saling menghargai perbedaan, gotong royong, saling bekerja sama, kompak, tidak saling tawuran, kemudian tidak ada bullying, kemudian juga mandiri, percaya pada diri sendiri, tapi juga kreatif dan juga kritis. Sayang saya tidak pernah mendapatkan pelatihan seperti ini, tapi di rumah saya terus melatih. Nah, adik-adik suatu kebanggaan bisa mendapatkan kesempatan latihan di tempat seperti ini. Mudah-mudahan jangan sampai disia-siakan. Jadi penting ini adalah dalam rangka meraih cita-cita. Mau jadi apapun juga, yang penting adalah mental pemenang. Jangan pernah menyerah, jangan takut gagal, jatuh bangkit lagi. Mudah-mudahan ini bukan hanya diterapkan di Jawa Barat, tapi mudah-mudahan menjadi gerakan nasional untuk membina anak-anak muda untuk lebih hebat dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Siapkan dulu. Gurunya, siap, gerak. Hormat, gerak. Mereka bugar-bugar, sehat. Saya Indonesia itu pendidikannya sekarang itu sebenarnya sudah harus seperti ini semua. Jadi sudah harus di camp, harus ada pelatih disiplin. Kalau dilepas modal sekarang, lingkungan sudah berat, lingkungan rumah sudah berat, di jalanan mereka berat, di sekolah mereka berat. Jadi memang caranya harus masukin barak. Semua sekolah harus masuk barak ke depan. Karena begini Kak, kan selama ini yang masuk barak dengan boarding school itu kan orang-orang kaya, orang menengah ekonominya ke bawah, nggak dapat lagi pendidikan hebat hari ini. Dapatnya residu. Jadi bagian dari pendidikan hebat. Jadi nanti 28 hari langsung masuk ke sekolah biasa, tetapi tetap di camp, tetap diarahkan, cuman pelatih disiplinnya tetap TNI. Tapi pengajarannya udah biasa. Nanti sudah mereka diarahkan pada apa sih yang diminatinya. Nanti dibikin kelas-kelas. Mereka mau jadi TNI, kelasnya ini. Mereka mau jadi ini, kelasnya ini, kelasnya. Cukup. Nanti mungkin saya melihat beberapa kegiatan apa yang mereka lakukan nanti. Boleh. Iya. Boleh. Tapi dari Kaseto nanti ngisi di sini deh. Siap. Nanti langsung wawancara mereka secara langsung. Iya. Silahkan. Oke. Iya. Saya kira udah. Pertanyaan cuma satu dari mereka semua. Bagaimana caranya tetap jadi kakak walaupun sudah jadi kakek? Bapak dengan saya usia selisih 30 tahun. Nah, iya Bapak udah jadi Kaseto, saya masih SD Pak. Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, untuk memasukkan anak-anak ataupun siswa yang bermasalah di sekolah ke barak militer sampai sekarang masih menuai polemik. Masih diperdebatkan di media sosial, terutama kritik-kritik tajam yang datang dari masyarakat yang tidak sepakat dengan program ini. Sampai-sampai kemarin, Pak Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM karena dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak. Akan tetapi, Pak Deddy Mulyadi justru merespon laporan tersebut dengan santai, bahkan mengajak kepada seluruh pihak untuk ikut terjun dalam mendidik siswa. Bahkan, di hari kemarin, Pak Deddy Mulyadi mengajak Kak Seto sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk jalan-jalan di barak militer, tempat di mana anak-anak ini dididik. Lalu bagaimana nih respon dari Kak Seto sebagai psikolog anak melihat pendidikan di barak militer ala Deddy Mulyadi? Ternyata Kak Seto menilai selama pendidikan militer yang dijalani oleh anak-anak ini, Kak Seto tidak melihat adanya pelanggaran HAM ataupun melanggar hak asasi anak. Ini menarik nih. Meski begitu, sampai sekarang program pendidikan di barak militer ala Deddy Mulyadi ini masih menjadi perdebatan di media sosial. Ada yang menganggap bahwa pendidikan ini baik bagi mentalitas anak, ada juga yang menganggap ini berlebihan. Karena dunia anak itu bukan dunia militer, tapi justru dunia pendidikan, yang mana perkembangan dan pertumbuhan anak itu harus dilihat dari pendekatan konseling. Jadi bingung nih. Tapi menurut kamu, pendidikan yang ideal dan bagus, terutama untuk anak-anak bermasalah itu seperti apa sih? Coba tulis di komentar pendapatnya. Jangan ada ancaman. Anak-anak itu bukan robot. Sekarang anak-anak siswa itu takut dikirim Kang Deddy ke barak militer. Sampai-sampai Kak Seto yang berpendapat seperti itu. Ini makin melebar kemana-mana ya tentang
kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengirim anak-anak bermasalah, anak-anak yang nakal ke barak militer untuk dididik untuk menjadi lebih baik, ini semakin melebar kemana-mana sampai Kak Seto, pemerhati anak-anak, tidak setuju dengan keputusan ini, dengan keputusan Kang Deddy ini, tidak setuju. Kak Seto bilang jangan sampai, atau bilangnya gimana dia itu, anak-anak bukan robot, gitu, anak-anak bukan robot. Jadi ya begitulah. Beberapa pihak memang tidak setuju, tetapi hasilnya orang tua juga sudah tahu. Anak-anaknya yang semula nakal sekarang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Anak-anak yang tidak menurut orang tua sekarang jadi nurut orang tua. Anak-anak yang sering bolos sekarang tidak bolos lagi. Takut? Ya mungkin memang harus dibikin sedikit takut ya supaya mereka mau ikuti, kenapa tidak melawan, supaya mereka tidak melawan sama orang tua. Mungkin harus dibikin takut ya. Pokoknya Kang Deddy Mulyadi semangat terus, lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Beberapa memang tidak setuju, tetapi masyarakat lebih banyak yang setuju. Masyarakat lebih banyak yang setuju, apalagi para orang tua. Sehat terus Kang Deddy Mulyadi, doa kami bersamamu. Tak hanya siswa, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mau warga bermasalah dikirim ke barak. Kalau warga yang bermasalah ya dikirim ke penjara, Pak. Nggak usah ke barak, enak dia dapat makan gratis, dilatih nanti pinter. Kalau warga yang bermasalah pakai narkoboy, ya langsung ke BNN rehabilitasi. Kalau memang dia pengedar langsung penjara. Kalau dia itu preman suka malak langsung penjara. Kalau dia itu suka main judai langsung penjara. Kalau dia itu suka kobam-kobam langsung penjara. Kalau bermasalah lain bikin onar di masyarakat langsung penjara. Udah, kalau warga langsung penjara. Susah kalau dididik itu warga itu. Kalau masih siswa itu mentalnya itu masih bisa berubah ya kan, otaknya akan berkembang. Tapi kalau warga udah dewasa bermasalah penjara saja sudah. Percuma kalau di barak ngabis-ngabisin anggaran, sayang anggarannya, mending buat yang lain. Ya udah, warga bermasalah langsung penjara. Gimana? Kalian setuju kan kalau yang bermasalah penjara? Atau enggak dibuang aja ke pulau terpencil. Biar dia survive di sana, makan jangkrik, kodok, kecoa gitu ya. Atau enggak makan sesama warga bermasalah juga. Ada anak nakal, saya sudah sampaikan. Solusinya yang pertama sekali adalah anak nakal itu maka disentuh ruhnya, disentuh jiwanya, disentuh hatinya. Dengan apa? Kasih sayang, ajak ngobrol. Makanya sebenarnya yang perlu ditambah itu adalah anggaran pendidikan. Tambah anggaran pendidikan buat satu tempat, satu ruangan khusus untuk bimbingan. Yang tadi pertama bimbingan karir, yang kedua bimbingan bakat, yang ketiga bimbingan masa depan, yang keempat bimbingan ruh. Dan ini dibutuhkan guru profesional gitu. Makanya sebenarnya semakin banyak P3K, ya semakin banyak guru yang jadi P3K, tapi kita tidak benar-benar menseleksi guru ini. Ingat, guru bukan sekedar mengajar, tapi guru itu adalah motivator. Dan sebelum mereka mendidik peserta didiknya, maka mereka mesti mendidik diri mereka sendiri. Kebanyakan teori, kebanyakan wacana, sampai puyeng gua dengernya. Kapan aksinya? Gua heran ya, pasca Kang Deddy Mulyadi memberlakukan kebijakan anak nakal dikirim ke barak militer, banyak pengamat-pengamat pendidikan yang mulai bermunculan. Sudah mah iya kemarin TKPAI, Komnas HAM, hingga DPR RI. Sekarang muncul pengamat-pengamat pendidikan yang kerjanya cuma ngoceh. Gua rangkum nih perkataan pengamat pendidikan tadi. Yang pertama, untuk mengatasi siswa nakal katanya harus disentuh ruhnya. Yang kedua, harus disentuh jiwanya. Yang ketiga, harus diberi kasih sayang. Tapi dia tidak menjelaskan apakah itu tugas gurunya atau tugas orang tuanya atau dua-duanya. Kalau misalkan semua dibebankan kepada orang tua, untuk apa anggaran pendidikan minta ditambah, minta anggaran untuk kelas khusus lah, minta P3 ditambah, minta untuk bimbingan ini, bimbingan itu, riut ngadengena. Udah paling bener apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Hari ini ngomong, besok sudah direalisasikan. Kita ini Pak, udah deh, kita ini terlalu banyak wacana. Banyak pengamat ini dari urusan pelindungan anak,
urusan transportasi, urusan banjir. Tapi muncul ketika ada masalah di TV aja Pak. Setelah itu tidak ada aksi. Masalah pelindungan anak di kota Bandung, coba tiap sudut. Anak-anak masih jadi peminta-minta, masih dagang umur 6 tahun, nggak ada tindakan. Padahal itu kalau tindakan selesai.